Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Bagaimana keadaannya? Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, selamat bertemu kembali di acara Homeschooling Bahagia. Acara ini terselenggara berkat Pemda Kota Bengkulu dan bekerja sama dengan Dinas Kota Bengkulu dan RBTV Camkoha. Ya, baik-baik anak-anak. Sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini, kita berdoa dulu anak-anak. Nah, doa akan Bunda pimpin dan kita akan membaca doa dalam hati saja. Baik anak-anak, kita mulai ya. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik anak-anak, tadi kita sudah berdoa. Sekarang Bunda mau tanya, kenapa kita harus berdoa? Iya, bagus sekali. Kita harus berdoa karena kita memohon kepada Allah. Semoga segala kegiatan kita dilancarkan, kita diberi kesehatan, dan nanti anak-anak bisa menerima materi ini dengan baik. Baik anak-anak, sekarang Bunda mau tanya nih, anak-anak sudah mandi atau belum? Iya, sudah ya. Bagus. Kita harus menjaga kesehatan diri sendiri dan menjaga kebersihan di sekitar kita. Ya, baik anak-anak, sekarang Bunda mengajak kalian senam. Kenapa harus senam? Iya, harus senam supaya kita sehat dan kuat. Nah, saat ini Bunda akan mengajak kalian senam dengan menggunakan irama lagu daerah dari Aceh, yaitu lagu Bunga Jempah. Anak-anak bisa kan? Nah, nanti liriknya kita ganti anak-anak. Anak-anak perhatikan Bunda dulu ya. Ya, Bunda mulai ya. Kepala pundak, lutut dan kaki. Kepala pundak, lutut dan kaki. Tangan, telinga, siku dan jari. Tangan di pinggang, asik digoyang-goyang. Bagaimana? Bisa anak-anak? Bisa ya? Nah, sekarang silakan anak-anak berdiri dulu. Ayo, berdiri. Ya. Bunda mulai ya. Anak-anak perhatikan Bunda. Kita sama-sama senam. Baik. 1, 2, 3. Kepala pundak, lutut dan kaki. Kepala pundak, lutut dan kaki. Tangan, telinga, siku dan jari. Tangan di pinggang, asik digoyang-goyang. Bagaimana anak-anak? Sudah semangat apa belum? Sudah ya? Nah, supaya kita lebih semangat lagi, kita tepuk COVID-19. Anak-anak sudah bisa kan? Nah, begini caranya. Tepuk yang pertama, diam di rumah. Yang kedua, cuci tangan. Yang ketiga, jaga jarak. Dan yang keempat, beribadah dan berdoa. Amin. Mari kita cegah COVID-19. Oke, yes. Bagaimana? Bisa ya anak-anak ya? Ayo, sekarang kita mulai ya. Yuk. Tepuk COVID-19. Diam di rumah. Cuci tangan. Jaga jarak. Beribadah dan berdoa. Amin. Mari kita cegah COVID-19. Oke, yes. Iya. Baik anak-anak, ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Nah, jadi supaya anak-anak kenal sama Bunda dan sayang sama Bunda, anak-anak harus kenal diri sama Bunda.
Kira-kira siapa ya nama Bunda? Iya, nanti anak-anak kalau kita ketemu di jalan, anak-anak bisa menegur Bunda. Baik, sekarang nama Bunda adalah Verawati. Cukup dipanggil dengan Bunda Vera. Baik, anak-anak, hari ini kita akan belajar materi kelas 5. Tema 9, benda-benda di sekitar kita, dan subtema 1, benda tunggal dan campuran. Nah, anak-anak, hari ini diharapkan setelah pembelajaran ini nanti, anak-anak harus dapat tujuan pembelajaran. Kira-kira apa ya tujuan pembelajarannya? Kita lihat anak-anak. Yang pertama, diharapkan nantinya anak-anak dapat mengidentifikasi unsur-unsur iklan. Yang kedua, diharapkan anak-anak dapat membedakan campuran homogen dan campuran heterogen. Dan tujuan yang ketiga, diharapkan anak-anak dapat menganalisis contoh perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan. Dan tujuan yang keempat, anak-anak dapat menganalisis kenampakan alam yang berhubungan dengan mata pencaharian. Dan tujuan yang kelima, nanti diharapkan anak-anak dapat membedakan tangga nada mayor dan tangga nada minor. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah siap belajar? Iya, kalau sudah siap, silahkan anak-anak siapkan buku tulis dan pena. Nanti, supaya kalau ada hal-hal yang penting, anak-anak catat, Nak, ya? Ya. Baik, kalau begitu, anak-anak, Bunda mau bertanya. Apakah anak-anak pernah lihat ikan? Atau membaca ikan? Ikan apa yang dibaca? Dan di mana anak-anak membaca ikan? Nah, untuk menjawab itu, Bunda akan memperlihatkan satu contoh gambar iklan. Silakan anak-anak lihat layar kacanya. Ya, anak-anak coba perhatikan layar kacanya. Di sana ada apa saja ya? Coba anak-anak amati. Ada apa? Itu ada tulisan resip. Kira-kira resip itu apa ya? Oh, rupanya produknya itu. Nama produk, Nak. Sekarang ada apa lagi? Coba lihat itu. Ada gambar mesin cuci. Berarti ini iklan untuk menjual mesin cuci, anak-anak. Setelah itu ada apa lagi? Ada kalimatnya. Kalimatnya harus pendek aja, ya. Singkat, padat, dan jelas. Setelah itu ada apa lagi, anak-anak? Coba di sana ada program dapat diatur, ya. Dapat mencuci bed cover, tabung stainless steel. Berarti itu apa, Nak? Itu berarti keunggulan dari produk ini. Iya, jadi kalau begitu iklan itu apa? Ada yang tahu? Ayo. Iya, coba kita lihat ya. Iklan adalah pemberitahuan mengenai suatu barang atau jasa kepada khalayak ramai agar mereka tertarik untuk membeli dan menggunakan barang atau jasa yang ditawarkan. Nah, anak-anak sudah tahu ya apa pengertian dari iklan. Sekarang anak-anak lihat lagi. Iklan biasanya ada di media cetak. Contohnya di mana? Ayo. Ya, ada di koran atau di majalah. Nah, iklan juga ada yang ditayangkan melalui televisi dan radio. Nah, baik anak-anak, kalau begitu unsur-unsur iklan apa saja ya? Anak-anak sudah tahu ya belum? Nah, kalau belum tahu, kita lihat layar kacanya lagi. Ya, lihat di sana. Rupanya ada 7 anak-anak. Ada 7 unsur-unsur iklan. Yang pertama, ada nama produk, anak-anak. Nah, tadi kita lihat kan di iklan tadi ada resip. Berarti nama produknya itu resip, anak-anak. Nah, yang kedua, ada gambar produk. Nah, tadi ada gambar apa? Ayo. Iya, ada gambar mesin cuci. Berarti ada gambarnya, ya, Nak, ya? Nah, yang ketiga, ada kalimat iklan. Kalimat iklan tidak usah panjang-panjang, Nak. Tidak usah bertele-tele. Cukup singkat, padat, dan jelas. Nah, selanjutnya ada juga keunggulan iklan. Jadi kita buat keunggulannya apa? Jadi orang yang membaca iklan kita jadi tertarik, ya. Selanjutnya ada harga produk.
Nah, kalau kita lampirkan harga produk di iklan kita, orang yang melihat bisa membedakan. Kalau harga kita agak lebih murah, agak murah, orang mau nanti membeli iklan apa yang kita iklankan. Selanjutnya ada apa lagi? Ada nomor telepon anak-anak. Nah, biasanya kalau nomor telepon ini dicantumkan saat orang mengiklankan jasa. Misalnya servis AC. Nah, di situ biasanya ada nomor HP-nya biar orang bisa menghubungi yang memasang iklan. Atau juga biasanya ada di iklan les privat bahasa Inggris misalnya. Itu juga ada nomor HP-nya anak-anak. Jadi orang bisa menghubungi. Ya, Nak ya? Nah, sekarang ada apa lagi? Ada alamatnya. Nah, jadi kalau alamatnya kita sertakan, bagi orang yang alamatnya dekat dengan pembuat iklan, orang tertarik untuk membeli. Nah, anak-anak bagaimana? Sudah tahu kan apa unsur-unsur iklan? Nah, kalau anak-anak sudah tahu, sekarang Bunda kasih tugas. Anak-anak buat sebuah iklan yang bertemakan virus corona. Bagaimana? Bisa ya anak-anak ya? Iya, tentu bisa. Nah, anak-anak, sekarang ini kita kan belajar di rumah ya nak ya. Kita tidak belajar di sekolah. Kenapa? Ya karena kita sekarang sedang ada wabah virus corona. Jadi tidak boleh keluar rumah nak ya. Nah, kita disuruh diam bukan berarti tidak melakukan apa-apun. Kita harus tetap belajar, tetap beribadah, berdoa, olahraga, dan juga kita harus membantu orang tua anak-anak. Nah, sekarang Bunda tanya lagi, siapa yang pernah membantu orang tuanya mencuci pakaian dengan mesin cuci? Ayo, siapa yang pernah? Iya, bagus, rajin semua anak-anak Bunda ya. Ya, sekarang Bunda mau tanya, kalau kalian pernah membantu orang tua mencuci pakaian dengan mesin cuci, pasti tahu caranya. Yuk, bagaimana? Yang pertama, kita masukkan deterjennya dulu. Setelah itu, masukkan air. Setelah itu apa lagi? Masukkan baju kotornya anak-anak. Nah, anak-anak pernah perhatikan tidak? Kalau air yang sebelum dicuci dengan pakaian yang kotor dengan setelah dicuci tadi, ada perbedaannya apa tidak? Oh iya, ada. Kenapa? Air bekas cucian tadi kelihatan keruh anak-anak. Kira-kira kenapa ya air itu menjadi keruh? Iya, bagus sekali. Karena apa? Tadi deterjen, air, dan baju kotor sudah tercampur anak-anak. Sehingga nanti airnya jadi keruh. Nah, anak-anak, sekarang anak-anak tahu tidak? Bahwa segala sesuatu yang ada di sekitar kita itu disebut materi. Kira-kira materi itu apa ya? Anak-anak mau tahu? Ya, kita lihat di layar kacanya. Nah, materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Berdasarkan komposisi penyusunnya, materi itu dibagi dua. Ada zat tunggal, ada campuran. Kira-kira zat tunggal itu apa ya? Ada yang tahu? Iya, kita lihat lagi. Zat tunggal adalah zat yang tersusun dari satu jenis materi. Contohnya apa? Ada air, deterjen, garam, gula, kopi, besi, tembaga, dan masih banyak lagi zat tunggal yang ada di sekitar kita. Nah, sekarang campuran. Apa itu campuran? Yuk kita lihat. Campuran adalah zat yang terdiri dari beberapa jenis materi atau zat tunggal. Contohnya, yang tadi anak-anak, air yang dicampur dengan deterjen. Nah, anak-anak tahu tidak bahwa campuran ini terbagi dua lagi? Ayo kita lihat. Ya, campuran dibagi dua nak. Satu, campuran homogen atau disebut juga dengan larutan. Nah, kira-kira apa ya campuran homogen? Ya, campuran yang komposisinya merata. Contohnya apa? Ya, contohnya deterjen dimasukkan ke dalam air, lama-kelamaan deterjen akan tercampur dengan air secara merata anak-anak. Nah, lanjutnya yang kedua, campuran heterogen. Apa ya campuran heterogen? Kita lihat.
Campuran heterogen adalah campuran yang komposisinya tidak merata. Contohnya apa anak-anak? Tanah yang dicampur dengan air. Jika didiamkan, maka tanah akan terpisah dengan air anak-anak. Bagaimana anak-anak? Sudah paham belum? Yang mana itu campuran homogen dan mana campuran heterogen? Nah, kalau anak-anak belum paham, ya kita lakukan praktek anak-anak. Nanti anak-anak tahu yang mana campuran homogen dan yang mana campuran heterogen. Baik, kita lakukan percobaan dulu ya anak-anak ya. Nah, coba anak-anak lihat di sini Bunda sudah menyiapkan 6 gelas. Ya, ada zat tunggal yang Bunda bawa. Ada gula, ada kopi, ada garam, ada pasir, ada sirup, dan ada minyak. Satu lagi zat tunggalnya anak-anak, ada air. Jadi Bunda bawa dari rumah airnya anak. Nah, sekarang zat tunggal air dan yang ada di dalam gelas ini akan Bunda campurkan. Ya, sekarang kita campurkan nak ya. Tidak usah terlalu penuh nak ya. Nanti kalau penuh dia tumpah. Jadi secukupnya saja dimasukkan. Ya, kita masukkan semuanya. Nah, cukup ya. Nah, sekarang anak-anak sudah tercampur air dan gula. Sekarang Bunda aduk-aduk ya. Sekarang Bunda aduk-aduk biar tercampur semua. Iya. Sekarang Bunda aduk-aduk yang kopi lagi. Selanjutnya Bunda aduk-aduk garamnya. Nah, ini pasir. Bunda aduk-aduk juga. Ini ada sirup. Bunda aduk. Dan air, minyak ya, minyak dengan air. Nah, anak-anak, coba anak-anak perhatikan ya campuran ini. Ya, kita lihat anak-anak ya, ini airnya bukan air panas. Kalau air panas dia cepat larut anak-anak. Nah, kalau kita perhatikan diaduk-aduk agak lama, itu gula ya, garam dan sirup ini tercampur sempurna anak-anak, sehingga zat yang tercampur sempurna ini disebut campuran apa ya? Iya, benar sekali, campuran homogen. Nah, kalau kopi, ya, minyak, dan pasir ini tidak tercampur dengan sempurna. Berarti kopi, minyak, dan pasir termasuk campuran apa? Iya, 100 buat anak-anak hebat. Ini campuran heterogen. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah bisa membedakan mana campuran homogen dan mana campuran heterogen? Nah, sekarang Bunda tugaskan lagi anak-anak. Kalau seandainya anak-anak belum paham dan masih penasaran, ya, anak-anak boleh coba di rumah, ya. Nanti anak-anak ambil zat tunggal yang ada di sekitar rumah anak-anak, ya. Anak-anak cobakan, ini termasuk campuran homogen atau termasuk campuran heterogen. Bagaimana anak-anak? Bisa kan? Tentu bisa. Ya, baik anak-anak, di awal tadi kita sudah menyanyikan lagu daerah dari Provinsi Aceh. Kira-kira Provinsi Aceh itu di mana ya? Ada yang tahu tidak? Iya, pintar. Kalau belum tahu, kita lihat peta negara Indonesia berikut ini. Nah, anak-anak, coba perhatikan layar kacanya. Itu ada peta negara Indonesia. Kira-kira anak-anak bisa menunjukkan di mana letak Provinsi Aceh. Ayo tunjukkan di mana. Yang mana Provinsi Aceh? Iya, benar sekali. Provinsi Aceh terletak bagian barat Indonesia. Yang warna merah ya nak ya, yang paling atas ujung. Nah, itu Provinsi Aceh. Nah, anak-anak tahu tidak
Kalau di Provinsi Aceh ini ada kota namanya Sabang, ya. Dan di bagian timur ada kota bernama Merauke, anak-anak. Nah, ada lagunya, anak-anak, dari Sabang sampai Merauke. Anak-anak, kita nyanyi dulu yuk lagu Sabang sampai Merauke. Ayo kita mulai. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Iya, tepuk tangan nanti kita semua. Iya, anak-anak perhatikan lagi layar kacanya ya. Jadi anak-anak, ya, negara kita itu terdiri dari beribu-ribu kepulauan. Ya, coba perhatikan dulu layar kacanya. Mana petanya? Ya, ini dia. Pulau-pulau di Indonesia ada pulau-pulau besar. Coba anak-anak perhatikan, pulau besarnya ada berapa? Iya, benar sekali. Ada 5. Apa saja itu pulaunya? Ada Pulau Sumatera, ada Pulau Kalimantan ya, seperti ayam itu ya. Ada Pulau Sulawesi seperti huruf K, dan ada Pulau Papua seperti apa ya itu? Seperti onta ya. Dan ada juga Pulau Jawa. Nah, selain pulau-pulau besar, ada juga beribu-ribu kepulauan, pulau-pulau kecil anak-anak. Ya, nah anak-anak, dengan banyaknya pulau-pulau tadi, Indonesia kaya akan keanekaragamannya, baik budaya, agama, bahasa, adat istiadat. Nah, tapi anak-anak, walaupun berbeda-beda itu, kita tetap satu anak-anak. Apa yang mempersatukannya? Ayo, siapa yang bisa? Iya, bahasa Indonesia, tanah air Indonesia, bendera merah putih, dan lambang negara kita Garuda Pancasila. Nah, itulah yang mempersatukan kita. Nah, anak-anak, selain itu, secara geografis, coba anak-anak lihat lagi layar kacanya. Iya, secara geografis, negara Indonesia itu diapit oleh 2 samudra anak-anak. Coba anak-anak lihat, samudra apa ya kira-kira ya? Oh iya, coba lihat di bawahnya itu, ada samudra Hindia. Dan yang sebelah atas coba dilihat sebelah kanan, ada samudra Pasifik, benar sekali. Nah, selain itu, Indonesia juga terletak di antara 2 benua, yaitu benua apa? Ayo, siapa yang tahu? Iya, ada benua Asia dan benua Australia. Nah, anak-anak, tadi kan Bunda sudah bicara kalau negara kita harus bersatu padu. Nah, supaya kita mempertahankan persatuan dan kesatuan, bagaimana caranya ya? Ada yang tahu? Iya, benar. Kita harus mencontohkan dulu pada diri kita sendiri. Ya, kita contohkan perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan. Kira-kira apa ya contohnya? Ada yang tahu apa tidak? Nah, kalau begitu kita lihat layar kacanya lagi. Ya, ini coba lihat contoh perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan. Ya, yang pertama, membersihkan lingkungan bersama-sama. Nah, anak-anak, kalau seandainya nanti ada Pak RT mengumumkan untuk kerja bakti di lingkungan yang membersihkan selokan, anak-anak ikut saja ya, jangan tidak pernah ikut, karena itu contoh perilaku yang tidak mencerminkan persatuan dan kesatuan. Ya, selanjutnya contoh yang kedua anak-anak, apa ya kira-kira? Kita lihat lagi. Ya, contoh perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan, menghormati perbedaan. Perbedaan apa? Perbedaan agama, suku, daerah, adat, dan kebudayaan dalam masyarakat. Jadi, kita jangan selalu mempermasalahkan perbedaan ya anak-anak ya. Jangan permasalahan, kita tidak boleh, karena itu akan memecah belah persatuan kita. Nah, yang ketiga apa contohnya? Ayo kita lihat lagi. Iya, mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan anak-anak. Jadi anak-anak, kalau seandainya
anak-anak disuruh memilih antara kepentingan umum dan kepentingan pribadi. Anak-anak milih yang mana? Iya, harus pilih kepentingan umum. Kenapa? Karena kepentingan umum itu menyangkut orang banyak. Kalau kepentingan pribadi hanya untuk diri kita sendiri, anak-anak. Jadi kita harus mendahulukan kepentingan orang banyak. Ya, baik. Sekarang contoh yang keempat. Bermain dengan siapa saja tanpa membedakan suku, agama, ras ataupun daerah. Jadi kalau di sekolah, anak-anak jangan bermain dengan teman yang sama-sama pintar saja atau yang teman-teman sama orang-orang kaya. Jangan, nak ya, tidak boleh, karena kita semua sama di mata Allah. Yang membedakannya apa? Yang membedakannya hanya amal perbuatan kita. Nah, anak-anak, kalau kita sudah melaksanakan perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan, pasti ada makna yang akan timbul dari persatuan dan kesatuan itu. Kira-kira apa ya maknanya? Apa anak-anak tahu? Iya, kita lihat ya. Kita lihat, satu, makna di dalam persatuan dan kesatuan menjalin rasa kebersamaan dan saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Ya, jadi contohnya kalau kita sama-sama kerja bakti, jadi timbul rasa kebersamaan di antara kita. Yang kedua, menjalin rasa kemanusiaan dan saling toleransi serta rasa harmonis untuk hidup berdampingan secara rukun dan damai. Nah, tadi kalau kita tidak membeda-bedakan suku, agama, jadi kita saling toleransi anak-anak, toleransi dengan agama lain, sehingga hidup kita jadi harmonis dan hidup kita rukun dan damai. Nah, kira-kira yang ketiga apa lagi anak ya? Ya, makna yang ketiga menjalin rasa persahabatan, kekeluargaan, dan saling tolong-menolong antar sesama, serta sikap nasionalisme. Nah, anak-anak, tadi anak-anak sudah tahu ya bagaimana makna yang akan ditimbulkan apabila kita melakukan contoh perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan. Anak-anak, saat ini kita sedang bersedih anak-anak ya, karena negara kita dan negara-negara yang lain itu terkena wabah COVID-19. Banyak sekali warga negara yang meninggal ya, seperti yang kita dengar yang terakhir ini, yang paling banyak itu di Amerika, 200.000 yang sudah meninggal anak-anak, dan di Indonesia sudah ada 4.000 lebih. Nah, oleh karena itu anak-anak, banyak sekali berita yang datangnya yang tidak tahu kebenarannya atau sering disebut dengan berita hoak. Nah, kita sebagai negara yang baik, jangan kita sebarkan anak-anak berita yang belum tentu kebenaran. Karena kalau kita ikut menyebarluaskannya, kita termasuk contoh perilaku yang tidak mencerminkan persatuan dan kesatuan. Jadi anak-anak, jadilah kita warga yang bijak, yang bisa memilih mana yang positif dan mana yang negatif. Kita tebarkan berita-berita yang positif, nah, supaya daya imunitas kita kuat. Kalau daya imunitas kita kuat, maka kita akan sehat. Tapi kalau daya imunitas kita turun, rendah, maka penyakit akan mudah datang ke kita. Apalagi virus corona nanti akan datang ke kita. Nah, untuk itu anak-anak, silakan dari sekarang kita menjadi warga negara yang bijak. Ya nak ya? Baik, anak-anak mau istirahat ya? Karena sebentar lagi ada ikan yang mau lewat. Kalau anak-anak mau minum, mau ke kamar mandi, bunda silahkan. Tapi jangan lupa kembali lagi di depan layar kacanya anak-anak. Ya, kalau begitu kita persilakan iklan yang mau lewat. Hai, bersama kita di Homeschooling Bahagia. Anak-anak, kita lanjutkan lagi ya materinya ya. Nah, tadi kita sudah mengetahui letak Provinsi Aceh. Nah, sekarang Bunda mau tanya, kalau kita sekarang berada di provinsi mana ya? Iya, benar sekali, berada di Provinsi Bengkulu. Nah, kira-kira anak-anak sudah tahu di mana itu Provinsi Bengkulu? Iya, kita perhatikan peta Provinsi Bengkulu ya, kalau begitu ya. Yuk, silahkan anak-anak perhatikan layar kacanya. Ayo,
Nah, ini ada peta Provinsi Bengkulu. Coba anak-anak perhatikan, itu ada berapa kabupaten ya di Provinsi Bengkulu? Coba dilihat, ayo. Iya, benar sekali. Ada 9 kabupaten. Apa saja ya? Itu lihat, ada Muko-Muko, ada Kabupaten Bengkulu Utara, ada Kabupaten Lebong, ada Kabupaten Rejang Lebong, ada Kabupaten Ketayang, ada Kabupaten Bengkulu Tengah, ada Kabupaten Selumah, Kabupaten Bengkulu Selatan, dan Kaur, ditambah 1 kota. Jadi anak-anak, kita sekarang berada di mana? Iya, benar sekali, berada di Kota Bengkulu. Kira-kira Kota Bengkulu itu letaknya di mana? Coba anak-anak perhatikan lagi petanya. Iya, Kota Bengkulu ternyata terletak di pesisir pantai anak-anak. Coba lihat daratannya. Wah, ternyata daratan Kota Bengkulu sangat kecil ya anak-anak ya, jika kita bandingkan dengan kabupaten yang lain. Nah, anak-anak, Bunda mau tanya, kira-kira apa ya mata pencaharian penduduk yang tinggal di pesisir pantai? Ada yang tahu? Iya, bagus sekali. Pekerjaannya sebagai nelayan, mencari ikan. Nah, anak-anak, sekarang Bunda mau tanya lagi, siapa yang pernah pergi jalan-jalan ke kebun teh Kabawetan di Kepayang? Ayo, siapa? Iya, kalau sudah ke sana, pasti anak-anak tahu bagaimana suasana di sana. Ayo, bagaimana suasananya? Dingin, sejuk, ya. Nah, tapi kenapa kita di Kota Bengkulu ini panas ya? Apa sebabnya? Iya, betul sekali. Karena kalau di Kabupaten Kepayang itu, ketampakan alamnya terletak di dataran tinggi atau pegunungan, sehingga suasananya dingin dan sejuk. Sedangkan kita di Kota Bengkulu terletak di pesisir pantai, jadi panas anak-anak. Nah, anak-anak, Bunda mau tanya lagi, biasanya orang yang tinggal di pegunungan atau dataran tinggi bermata pencaharian sebagai apa? Iya, petani. Betul, 100 anak-anak. Kenapa ya banyak orang bertanam sana? Karena biasanya pegunungan atau dataran tinggi itu tanahnya subur, sehingga cocok untuk lahan pertanian. Nah, anak-anak, di awal tadi kita sudah melihat bahwa negara Indonesia itu terletak di perairan yang sangat luas. Kira-kira apa ya julukan negara kita? Iya, benar segala. Sebagai negara maritim. Ya, nah, kalau negara kita juga dikenal penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Sebagai apa, yuk? Negara apa kita? Negara agraris. Iya, benar sekali. Nah, baik anak-anak. Jadi, ya, berdasarkan ketampakan alam mempengaruhi mata pencaharian anak-anak, ya. Yang mata pencaharian di daerah pantai itu biasanya pekerjaannya sebagai nelayan, dan mata pencaharian di daerah pegunungan itu sebagai petani. Nah, anak-anak, tadi kita sudah bernyanyi ya, saat senam bernyanyi lagu Bungo Jempa, dan kita juga bernyanyi dari Sabang sampai Merauke. Itu ada nada-nadanya kan ya? Nah, sekarang Bunda mau tanya, kira-kira apa yang dimaksud dengan tangga nada? Ada yang tahu? Tahu? Kita lihat berikut ini. Ya, coba nak perhatikan layarnya. Tangga nada yaitu urutan nada yang disusun secara berjenjang. Misalnya, 1 disebut do, 2 re, 3 mi, 4 fa, 5 sol, 6 la, 7 si, dan 1 ada titik, itu do tinggi. Jadi kita bernyanyi nadanya seperti ini, nak. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, jadi berjenjang itu maksudnya dari yang terendah sampai ke tinggi. Nah, kita lihat di situ angka 1 do yang di awal itu do-nya rendah, sedangkan 1 ada titik di atas itu do-nya tinggi. Paham nak ya? Ya, sekarang kita perhatikan.
tangga nada dibagi menjadi dua. Satu, tangga nada diatonis. Dua, tangga nada pentatonis. Nah, sekarang ini kita akan belajar tangga nada diatonis. Kira-kira apa ya tangga nada diatonis? Kita lihat. Ya, tangga nada diatonis adalah tangga nada yang terdiri dari 7 nada. Tangga nada diatonis terbagi dua, yaitu tangga nada diatonis mayor dan tangga nada diatonis minor. Kira-kira apa ya tangga nada diatonis mayor dan diatonis minor? Nah, kita lihat perbedaan keduanya. Ya, anak-anak coba lihat. Di sana ada perbedaan tangga nada mayor dan tangga nada minor. Kita lihat di sana, tangga nada mayor, susunan nadanya berjarak 1, 1,5, 1, 1, 1,5. Sedangkan tangga nada minor, susunan nadanya 1, 1,5, 1, 1,5, 1, 1. Tangga nada mayor bersifat riang gembira, sedangkan tangga nada minor bersifat sedih. Tangga nada mayor bersemangat anak-anak, sedangkan tangga nada minor kurang bersemangat. Nah, di tangga nada mayor, melodi lagu diawali dan diakhiri nada do. Sedangkan tangga nada minor biasanya diawali dan diakhiri nada la. Nah, anak-anak, supaya anak-anak lebih paham yang mana lagu termasuk tangga nada mayor dan tangga nada minor, Bunda akan memperlihatkan 2 video lagu nasional. Jadi anak-anak harus banyak menghafal lagu-lagu nasional ya. Jadi apa? Supaya menumbuhkan cinta tanah air kita dan menumbuhkan sikap nasionalisme. Jadi nanti silakan anak-anak bedakan 2 lagu ini, lagu Gugur Bunga dan Garuda Pancasila. Anak-anak lihat nanti yang mana termasuk tangga nada mayor dan yang mana termasuk tangga nada minor. Baik anak-anak, silakan menyaksikan. Betapa hatiku takkan pilu telah gugur pahlawanku. Betapa hatiku tak akan sedih hamba ditinggal sendiri.
Bagaimana? Sudah mendengarkan ya bagaimana nada lagu Gugur Bunga dan Garuda Pancasila? Nah sekarang Bunda mau tanya, kira-kira lagu Gugur Bunga itu termasuk tangga nada mana ya? Iya, bagus sekali. Termasuk tangga nada minor. Kenapa? Karena nadanya bersifat sedih dan kurang bersemangat. Sedangkan yang lagu Garuda Pancasila termasuk tangga nada mayor. Betul sekali. Kenapa anak? Karena bersifat riang, gembira, dan bersemangat. Baik anak-anak, materi Bunda hanya sampai di sini. Jadi kalau anak-anak ada yang ingin ditanyakan, silahkan anak-anak hubungi nomor 0736 346 771 anak-anak. Bagaimana anak-anak? Ada yang ingin ditanyakan? Nah, anak-anak kalau ingin ditanyakan silakan, Bunda akan menjawab pertanyaan anak-anak. Lihat nih, nanti ada nomor di layar kaca anak-anak. Silakan anak-anak hubungi. Ya anak-anak ya. Coba Bunda ulangi lagi ya. Telepon ke nomor 0736 346 771. Nah, di sana ada nomornya anak-anak. Perhatikan ya. Yuk, silakan. Halo. 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 Dengan siapa ini? Halo. Halo sayang. Siapa ini, Nak? Iqbal. Ayo Iqbal, di mana alamatnya, Nak? Alamatnya di mana? Jalan Karna Atta. Oh, Jalan Karna Atta. Iqbal, ada yang ditanyakan sama Bunda? Ada. Ya apa? Silakan. Apa? Waduh, bagus sekali pertanyaan Iqbal ya. Ya, baik Bunda jawab ya. Nah, ketampakan alam itu, nah ya, ada dua macam, yaitu ketampakan alam di perairan dan ketampakan alam di daratan. Contohnya apa? Contoh ketampakan alam di perairan itu ada sungai, ada danau, ada laut. Sedangkan contoh kenampakan alam di daratan ada dataran tinggi, pegunungan, gunung, pantai, ya, dan masih banyak lagi. Bagaimana Iqbal? Sudah paham? Paham ya? Iya. Sekarang kita telepon lagi. Siapa nih? Halo? Ada yang mau ditanyakan? Halo? 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 Ada lagi yang ingin bertanya? Silakan Bunda tunggu nih. Yuk. Halo? Halo? Sudah ngerti semua ya? Sudah pintar-pintar anak Bunda ya? Halo? Bagaimana? Masih ada yang ditanyakan? Halo? Halo sayang? Halo? Dengan siapa ini? Kecilkan sedikit, Nak. Kecilkan sedikit. Volume TV-nya kecilkan sedikit. Ya, nanti kalau anak ingin menelpon, televisinya kecilkan sedikit. Jadi suaranya bisa jelas, Nak ya? Ya, kecilkan sedikit TV-nya. Baru nelpon. Ya, Nak ya? Silakan. Bunda tunggu. Masih ada beberapa pertanyaan lagi. Yuk, silakan anak-anak kalau ingin bertanya. Halo? Halo? Masih ada? Masih ada? Ya, kalau tidak ada, baik, Bunda simpulkan lah ya pelajaran hari ini. Baik, kesimpulan. Ada? Halo? Halo? Halo sayang? Dengan siapa ini? Dengan siapa sayang? Halo? Halo, siapa? Dengan siapa, Nak? Ini siapa, Nak? Waalaikumsalam. Siapa nih? Halo? Ayo, kita simpulkan saja, Nak ya? Ya, materi kita pada hari ini nanti diharapkan anak-anak tadi sudah tahu unsur-unsur iklan. Anak-anak sudah tahu membedakan mana campuran homogen dan campuran heterogen. Dan anak-anak juga tahu tadi tentang bagaimana contoh perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan. Anak-anak juga tahu bagaimana ketampakan alam itu berpengaruh terhadap mata pencaharian, ya Nak ya? Dan sudah bisa membedakan mana tangga nada mayor dan mana tangga nada minor. Nah, anak-anak, karena waktu juga lah yang memisahkan kita, Nak ya. Jadi cukup di sini saja materi yang dapat Bunda sampaikan. Semoga ilmu yang Bunda berikan ini bermanfaat, Nak. Ya, anak-anak tetap
diam di rumah, belajar yang rajin, beribadah ya, dan sesuai dengan pesan-pesan yang disampaikan ya. Coba anak-anak perhatikan pesan berikut ini ya. Jadikan kota Bengkulu kota yang bahagia dan religius. Baik anak-anak Bunda sekalian, Bunda mohon diri sampai ketemu lagi nanti dengan Bunda di tanggal 30 April Nak, hari Kamis. Bunda akan memberi materi lagi kepada anak-anak semua. Bunda akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.